Koalisi yang disebut di dalam Al-Quran, mereka ini tidak saling bertemu, tetapi mereka memiliki kesamaan sifat, yaitu senantiasa menentang risalah Allah dan Rasul yang diutus kepada mereka. Maka koalisi mereka itu disebut dengan koalisi sarang laba-laba, ya, yang kita istilahkan dengan koalisi kalang kabut. Ya, ada istilah kalang kabut kan? Kalang kabut itu mungkin bisa saja diambil dari istilah Al-Quran, kamatsalil ankabut ittakhadat baitan wa inna ahwanal buyut la baitul ankabut. Koalisi kalang kabut itu sangat rapuh seperti sarang laba-laba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa wala. La haula wala quwata illa billah. Sahabat fillah dirahmati Allah, pemirsa sekalian, kita lanjutkan kajian tadabbur surah-surah pilihan dalam Al-Qur'an. Surat kali ini yang kita tadabburi adalah surah Al-Ankabut. Ya, surat Al-Ankabut itu surat tentang sarang laba-laba. Apa maksudnya? Surat Al-Ankabut ini di dalam Al-Qur'an begitu banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ankabut adalah surat yang turun di Makkah atau surat Makkiyah. Ya, surat Makkiyah, ya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menggambarkan tentang fokusnya adalah tentang tauhid kepada Allah. Ya, menggempur kemusyrikan yang ada pada masa jahiliyah dan juga di setiap zaman. Lalu Allah banyak menceritakan di surat Makkiyah, surat Al-Ankabut ini adalah kisah-kisah umat Nabi terdahulu, yang mana mereka sombong, mereka mengingkari risalah para Nabi dan Rasul, ya. Lalu kemudian mereka diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, disiksa oleh Allah di dunia ini sehingga mereka hancur binasa. Nah, Al-Quran di dalam surat Al-Ankabut ini menggambarkan kenapa dia dinamakan surah Al-Ankabut, surat laba-laba. Karena disebutkan di dalam ayat 41. Kenapa Al-Quran surat ini dinamai surat laba-laba? Mari kita simak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Matsalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamatsalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut la baitul ankabut law kanu ya'lamun. Ya, ayat 41, Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaan orang-orang yang menjadikan, kaum-kaum yang menjadikan, ya, ittakhadhu min dunillahi awliya, selain Allah sebagai pelindung mereka, sebagai penolong mereka, sebagai sekutu mereka, sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang mereka berikan loyalitas. Itu apa? Kamatsalil ankabut, seperti lebah yang membuat sarang, ittakhadat baitan. Lebah yang membuat laba-laba yang membuat sarang, ya, untuk menjadi tempat perlindungannya. Iwa inna auhanal buyut labaitul ankabut. Padahal sesungguhnya sarang-sarang yang paling lemah, ya, paling mudah untuk dihancurkan adalah sarang laba-laba. Nah, kenapa demikian? Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut sarang laba-laba ini di dalam Al-Quran ini disebutkan, yaitu tentang bagaimana Allah memberikan ujian. Ya, ini surat tentang ujian atau fitnah kepada manusia. Ya, sebab ayat ini, surat Al-Ankabut, dimulai ayat yang pertama, kedua, dan sampai ayat keempat. Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Tidakkah, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman padahal mereka belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala imannya itu. Jadi ada ujian keimanan. Setiap orang yang menyatakan, ya, kami beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keimanannya itu. Dan Allah menegaskan dalam ayat berikutnya tentang kondisi umat terdahulu. Walaqad fatannal ladzina min qablihim. Demi Allah, sungguh kami telah menguji, ya, orang-orang sebelum mereka ini, ya, menguji keimanan mereka.
Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu. Ya, untuk apa? Agar Allah mengetahui mana di antara orang-orang yang berimannya jujur, dan wala ya'lamannal kadzibin, dan mana yang dusta dalam keimanannya. Subhanallah. Nah, oleh sebab itu, ya, surat Al-Ankabut ini Allah jadikan peringatan kepada kita semua. Peringatan untuk apa? Untuk kita hati-hati dan waspada, ya, menghadapi ujian atau fitnah keimanan ini, agar kita tidak jatuh kepada, ya, kondisi yang telah dialami oleh umat-umat sebelum kita. Ya, umat-umat sebelum kita, Allah sebutkan ujian keimanannya itu disebutkan dalam apa yang dialami oleh Nabi Nuh, apa yang dialami oleh Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, Nabi Musa alaihi salam, di mana mereka para nabi-nabi pilihan ini berjuang melawan koalisi, ya, komplotan jahat kaumnya. Nah, siapa kaumnya? Ada Kan'an, ya, putranya Nabi Nuh itu Kan'an, ya, kaumnya Nabi Hud itu Ad, kaumnya Nabi Saleh itu Tsamud, musuh utama Ibrahim adalah Namrud, kaumnya Nabi Lut itu adalah kaum Sodom, kaumnya Nabi Shu'aib itu adalah bangsa Madian, ya. Kaumnya Nabi Musa yang dihadapi oleh Nabi Musa adalah Fir'aun yang sangat menentang, ya, juga Qarun serta Haman. Ini disebutkan mulai dari ayat 16 sampai 39 surah Al-Ankabut. Subhanallah. Maka lalu kemudian koalisi mereka, koalisi kaum-kaum nabi sebelumnya ini, ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan dalam ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, fa akhadnahu wa junudahu fanabadnahum fil yam fanzur kaifa kana aqibatu az-zalimin. Subhanallah. Ya, di dalam surat Al-Ankabut Allah sudah, ya, hancurkan mereka dan ditegaskan fakullan akhadna bidzambi. Masing-masing dari kaum itu telah kami siksa sesuai dengan dosa-dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiban. Ada di antara mereka yang kami kirimkan, ya, batu, hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah. Ada yang kami siksa mereka dengan suara guntur. Wa minhum man khasafna bihil ardo. Ada yang kami siksa mereka dengan dibenamkan ke dalam bumi. Ya, wa minhum man aghraqna, dan ada yang kami tenggelamkan mereka ke dasar lautan. Wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Subhanallah. Itulah koalisi yang disebut di dalam Al-Qur'an. Mereka ini tidak saling bertemu, tetapi mereka memiliki kesamaan sifat, yaitu senantiasa menentang risalah Allah dan Rasul yang diutus kepada mereka. Maka koalisi mereka itu disebut dengan koalisi sarang laba-laba, ya, yang kita istilahkan dengan koalisi kalang kabut. Ya, ada istilah kalang kabut, kan? Kalang kabut itu mungkin bisa saja diambil dari istilah Al-Quran. Kamatsalil ankabut ittakhadat baitan wa inna ahwanal buyut la baitul ankabut. Koalisi kalang kabut itu sangat rapuh seperti sarang laba-laba. Maka bagaimana agar kita selamat, ya, dari fitnah, ya, seperti yang dialami oleh kaum-kaum sebelum kita, yaitu kuncinya agar kita selamat, yaitu di ayat yang ke-69 Allah memberikan jalan keluar keselamatan bagi kita. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang berjuang, ya, melawan hawa nafsunya. Ya, berjuang melawan hawa nafsunya. Berjuang melawan setan. Berjuang melawan orang-orang, ya, musyrik dan kafir yang hendak menghancurkan dan memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Fina, mereka betul-betul berjuang karena untuk mendapatkan keridhaan kami. Mereka berjuang bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya, ya, sungguh-sungguh untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Fina lanahdiyannahum subulana. Maka kami, kata Allah, pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan keselamatan. Ini syarat kita selamat di dunia dan akhirat. Dan yang kedua,
Ya, keselamatan kita ada pada apa? Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Berbuat ihsan, ya, berbuat baik kepada diri kita, berbuat baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ihsan kepada sesama manusia, ihsan kepada Rabb kita Allah Jalla Jalaluh, ihsan dalam semua perilaku dan tindakan kita, termasuk ihsan manakala kita menjauhi kezaliman, menjauhi kemusyrikan, menjauhi kekufuran, dan kita hanya berpegang teguh kepada tali agama Allah Subhanahu wa taala. Itulah substansi pesan utama surah Al-Ankabut. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.